Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama si'atina amul ja'aki wabil khusus tim musahih Eki Kadinto Kiai Haji Khalilullah MZ tor tim perumus ke Rafiq sareng ke hadiri tor sateja undangan se abdina amul ja'aki. Eki, sebelum kita kadinto melanjutkan acara Bahtul Masail saat mangken ngireng kita awali acara Bahtul Masail saat mangken kadinto kalamban pamausan suratul Fatihah. Moga-moga acara saat mangken kadinto berjalan kalamban lancar, terilmu seeka oleh dari Bahtul Masail kadinto menjadi ilmu se manfaat, ilmu se barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Eki kadinto abdina ditugas menjadi moderator saat mangken badi membacakan deskripsi masalah soalnya ada kadinto musyawirin. Deskripsi masalah yang pertama kadinto membahas tentang masalah dinding are atau pelindung mayat. Sering kita jumpai pada berbagai desa di Kabupaten Sumeneb terjadi pembongkaran kuburan. Biasanya hal ini dilakukan setelah usai beberapa tahun dari penguburan. Budaya di Kabupaten Sumeneb rata-rata menggunakan pelindung dalam kurung dinding are dengan sebuah bambu atau beton guna mayat yang ada di dalam tidak tertimbun oleh tanah. Namun ada beberapa kalangan yang sudah menggunakan bambu, kemudian di
dibongkar dengan tujuan mengganti pelindung tersebut menjadi sebuah beton guna lebih kuat dan lebih awet. Sebagian dari tetangga sebelahnya ada yang mengambil bayu bekas dari si penggali kuburan untuk keperluan pribadi, seperti dimanfaatkan sebagai kayu bakar dan semacamnya. Gambaran ringkas dari permasalahan saat ini, Kak Dinto banyak menabi mangken korang barisa, cuman di musim-musim ambak Kak Dinto enalekana saya bu are Kak Dinto biasana eke cini. Nah sebelum eke cini Kak Dinto kuburan biasana bongkar. Tujuanna eke Kak Dinto enalekana eke cini sok aja tak buntu bahasa Madurana si kempang ngerti Kak Dinto. Nah otomatis dinding are Kak Dinto yang terbuat dari bambu, dari pereng, Kak Dinto biasanya eken kalaben coran, kalaben beton. Otomatis dinding are yang terbuat dari bambu Kak Dinto tak kaparlah. Sehingga oleh masyarakat sekitar Kak Dinto mondut beda seekui kaju dan sama cuma. Pertanyaannya, asilah bagaimana hukum mengambil bambu pelindung mayat bekas yang sudah diganti beton? Bagaimana hukum mengambil dinding ares yang terbuat dari bambu Kak Dinto, gebai kayu bakar, otabana lain tanpa membahas bagaimana hukum penggalian kubur. Jadi sekali lagi dari kami, tanpa membahas bagaimana hukum menggali kuburan tersebut. Kita fokus terhadap hukum mengambil bambu pelindung, fokus terhadap dinding arek, egebai, kayu tono dan semacamnya. Ya, sebelum kami mengangkat adanya jawaban, mungkin dari anggota musyawirin ada tasawur atau ada masalah yang masih belum jelas, jadi kami angkat termin tasawur 3 saja, 3. Ngereng ya tore Eki dari Kak Dima, Eki situng terus nomor 2 Eki telok ngereng ya tore. Dari delegasi mana disebutkan? Mik Kak Dinto. Asilah, sohibul asilah, siap-siap untuk mendatangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Moderator, dan pertanyaan dari kami singkat saja. Ini dinding ada ya bentuk pelindung ini yang terbuat dari bambu ini, apakah pembahasannya nanti berhubungan dengan dekat mayit, apakah tidak membahas hal itu? Kan butuh penafsiran nantinya kalau pas mau bahas tentang dirgasi mayit. Ya, terima kasih. Eki motor sang langkong terus yang berdua Kak Dinto. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum mengambil bambu pelindung mayat. Sebenarnya saya tasawurnya lebih kepada deskripsi masalah. Yang pertama, bahwasanya masyarakat kita kebanyakan ketika mengkubur mayat maka menggunakan pelindung dinding arek. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada dalil tentang tradisi ini, atau kita samakan dengan masalah wat'ul jaridah ataupun nanti wat'ul nabatat ar-raihah, sehingga nanti hukumnya sunnah.
Karena di situ ada bentuk li'annahu suara haqqan lil mayyit. Tapi kalau dinding are itu dalilnya bagaimana? Eki. Kireng ya tore. Nomor telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan atas waktunya kepada Bapak Moderator. Mungkin kami langsung saja menampilkan tasawur. Ini tentang pengambilan, apakah diketahui oleh si keluarga mayat dan apakah ada unsur rela dari keluarganya kalau itu dibuat semisal kayu bakar. Ya, itu saja. Eki motor sangat langkong daga 3 musyawirin kadinto nyoon daga sohibul as'ilah kadinto untuk menanggapi. Yang pertama ada tasawur apakah dinding are kadinto diambil dari tirkah mayit atau tidak. Nireng dakka sohibul as'ilah ditanggapi satu persatu. Ya tore. Apakah diambil dari tirkah mayit atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada semua musyawirin karena telah sedia untuk memenuhi undangan dari kami. Langsung kami jawab. Yang pertama di sini dinding are di sini diambil dari apa istilahnya? Di situ biasanya di masyarakat itu banyak sekali orang-orang apa istilahnya ya yang rela. Bambunya itu diambil untuk dijadikan dinding are seperti itu. Nah setelah dijadikan dinding are, kemudian setelah beberapa hari, 1000 hari itu dibongkar lagi, terus kemudian diganti dengan beton supaya lebih kuat seperti itu. Ada yang diambil untuk keperluan pribadi, sedangkan sisa dari yang diambil itu ditaruh kembali dalam kuburan tersebut. Ya sisanya ditaruh kembali. Cuma ada sebagian dari masyarakat yang mengambil untuk kepentingan pribadinya. Ya, ini artinya bukan dari tirkab ya, bukan dari tirkab. Kalau kami memahami tanggapan dari sohibul as'ilah, ternyata dinding are gak ditok tak eka kebaik dari tirkab. Ya, bukan dari Karena kalau kami ketahui gak ditok, ketika ada orang mati, sohibul musibah gak ditok kadang tak kalau mau tahu nih, ya, dari itu kadang dari kontaran kena ada yang langsung sedekah bersama cuma kalau periksa nanti tergantung mati. Ya. Jadi mati, tidak diambilkan dari tirkah. Terus yang nomor 2, apakah dari sohibul as'ilah itu sudah tahu hukum dari dinding are? Dinding are itu meletakkan dinding are itu hukumnya bagaimana? Maksudnya dalil ya. Dalilnya itu apakah ada atau tidak? Kalau dari kami sendiri masih belum menemukan, karena yang ada dalam kitab-kitab itu istilahnya kalau saya liang lahat ya. Yang lahat itu saja. Kalau masalah dak pelindung, misalnya bertanya tentang dalilnya, kami masih belum menemukan. Tapi tradisinya seperti itu. Artinya nanti dihubungkan tergantung terhadap jawaban musyawirinnya. Digelobalkan saja. Ya. Terus yang terakhir pengambilan dari dalam segi apanya? Itu yang diambil dinding arenya ada yang digunakan semua atau tidak? Ya kan biasanya di sini dinding are tersebut setelah diganti beton kemudian ditaruh di dalam kubur, ditaruh langsung ditimbun dengan tanah. Namun ada sebagian satu bangku istilahnya yang diambil ya. Semuanya sebenarnya diletakkan di timbun tanah semuanya. Ya, terima kasih terhadap sohibul as'ilah. Jadi
Yang pertama, ini tidak ambil dari tirkah. Kebanyakan yang ada di masyarakat itu tidak diambil dari tirkah. Terus yang kedua, hukum dari dinding are dari sohibul asila juga tidak mengetahui. Jadi tergantung musyawirin apakah hukum mengambil dinding are itu berkaitan dengan peletakannya. Hukumnya nanti terserah diglobalkan. Dan pengambilannya ini ada yang diambil semua, ada yang tidak. Jadi yang kita akan bahas kali ini adalah bagaimana hukum mengambil dinding are atau pelindung mayat digunakan untuk kayu bakar atau lainnya. Kami kira ini sudah jelas, masalahnya sudah jelas, maka kami akan angkat sesi jawaban. Dipersilahkan untuk anggota musyawirin ya, 1, terus 2, mungkin ada lagi 1 lagi ya, 3. Dipersilahkan jawaban bagaimana hukum mengambil bambu pelindung mayat bekas yang sudah diganti dengan beton. Disebutkan utusan dari mana, setelah itu jawabannya. Nireng, ya Tore. Mik. Ya, ini dari rayon Gapura, utusan Iksada sendiri. Sebelum adanya jawaban dari kami menanggapi dari santri sarang, hukum atau dalil tentang dinding are ini sudah jelas dipaparkan dalam kitab Buya yang lafaznya sebagai berikut. Faidatun qala Abu Mahromah al-zahiru annahu la yajibu saddul lahdi bal tajuzu ilah ihalatut turabi min ghairi saddin khilafan lil masjid warraddadi. Wa wafaqahuma Ibnu Hajar wa mislu Fathul Jawad tashkikul lahdi asyakku lakin law hadamal qabru ba'du lam yajib islahu id yuhtafaru fit dawami ma la yuhtafaru fil ibtidai. Sudah ya? Sudah jelas. Ini memang dinding are ada perkhilafan dari para ulama. Sudah jelas dan ada memang penjelasan dari para ulama. Dan berkaitan dengan as'ilah, sekarang bagaimana hukum mengambil bambu pelindung mayat bekas yang sudah diganti dengan beton? Dari kami, hal itu tidak ada kaitan dengan tirkah, kan begitu ya? Ya. Ini diambil secara laun, ya kan, secara laun dari para masyarakat. Ada yang merelakan langsung, ya punya kayuku itu bambuku langsung dijadikan dinding are, kan begitu. Itu kami lebih pasnya itu diletakkan ke apa? Ke ibarah itu adalah syai'ul matruk. Itu adalah syai'ul matruk. Yang hukum syai'ul matruk itu penjabaran dari kami nggak ada pemiliknya. Berarti bagi siapapun itu boleh mengambil, pribadi pun dari kami boleh, karena itu syai'ul matruk. Bisa nanti ditaruh penjelasan ini ditaruh kepada Dhanur Ridho, kan begitu ya. Tapi kami penjelasan kami lebih condong ke syai'ul matrukah ya. Ini ibarah dibaca dulu atau tidak? Ya, tunggu dulu nanti ya. Terima kasih. Silakan yang kedua, tuh di belakang. Syai'ul matruk yang pertama. Jadi boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari
Queen Ya. menjawab bahwa hukum mengambil bambu pelindung mayat di situ sama dengan jawabannya MWC Gapura tadi, yaitu termasuk al-asya al-matrukah, yang mana hukum al-asya al-matrukah di situ asyaul mubahah, perkara-perkara yang dibenarkan untuk ditasarrufkan. Ya. Terus yang ketiga, kadito dilaw. Soalnya musyawirin kadito bangku yada beda si kosong. Mun bisa situng kadito. Lebur. Baik, terima kasih. Kami dari Jelmaan MWC NU Batu Putih. Jilmaan ya, keren ya. Kami karena dua mujib yang sudah terdahulu sudah menjawab oleh semua secara mutlak, maka kami ingin sedikit memberikan sebuah warna yang indah di siang hari ini dengan menjawab tidak boleh diambil. Tidak boleh ya. Terus? Ya itu saja. Oh ya. Iya, kan ini masih sesi jawab. Dari jelmaan Kadito menabi kitab dan golong anak dari kitab Asnal Mathalib. Asnal Mathalib. Jelmaan dari Batu Putih Gadinto menjawab bahwa mengambil ting-ting are Gadinto digunakan warna babi saus Gadinto tak kenging. Jadi dengan adanya 3 mujibin, Kak Dinto ada 2 jawaban. Ada 2 jawaban. Yang pertama, intinya Kak Dinto boleh mengambil dinding are digunakan untuk apapun, karena didudukkan terhadap syai'un matruk. Terus yang kedua, jawaban musyawirin Kak Dinto adalah tidak boleh. Maka dari kami mengikuti alur ala al-ishaq. Kalau di al-ishaq itu biasanya nanti ada satu yang diangkat, setelah itu kami angkat iktiraf atau adanya tanggapan dari yang lain. Maka kami akan mengangkat yang itu diperbolehkan. Yang itu diperbolehkan dari iksada dan dari Queen, sama-sama dibaca ibarahnya dan dijelaskan. Nanti bisa ditanggapi oleh anggota musyawirin yang lain. Eki, ya tore dari iksada yang pertama, setelah itu dari Queen ibarahnya dan dijelaskan. Eki, ya tore. Ini dalam kitab tasyrih perlu dijelaskan dulu kitabnya operator. Ini kitabnya Tasrihul Janahi juz 4 Shahifah 164. Kalau enggak beda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asya'ul matrukah hiyal asya'u allati kanat mamlukatan lil ghairi thumma takhalla anha malikuha kal malabisil mustahlikati wa baqiyat ta'ami wa kunasatil manazili wa hukmul asya'il matrukati huwa hukmul asya'il mubahah li'annal asya'al matrukata tusbihu bitarkiha la malikalaha. Ya, sudah jelas. Sesuatu perkara yang sudah tidak dikaimani istilahnya ya, yang tidak dikaimani oleh pemiliknya sendiri, itu memang mamlukatun lil ghair. Tetapi pemiliknya sudah tidak menghiraukan kembali
Tsumma takhalla anha malikuha kal malabisil mustahlikati. Ya yang lumrah kalau di desa-desa, kalau pakaian yang sudah tidak layak pakai, dan juga sisa-sisa makanan, bahkan begitu. Maka wa hukmul asya'i al matrukati huwa hukmul asya' al mubahah. Maka hukum perkara-perkara yang sudah tidak dihiraukan lagi oleh orangnya itu hukum perkara yang mubah. Li'annal asya' al matruka tusbihu bitarkiha la malikalah. Enggak ada pemiliknya. Berarti siapapun bolehlah untuk mengambil. Begitu, ya. Tapi nantinya kami beri pertimbangan ini kepada, ya bukan pertimbangan kepada kami, tapi mau memohon penjelasan dari Musohe. Ini apakah lebih pasnya diletakkan syai'ul matrukah atau kepada Dhanur Ridha? Yang itu Dhanur Ridha penjelasannya dalam kitab Al-Fatah wal Kubra, tidak khusus kepada ta'amud diyafa. Ya, nantinya kalau jadi pertimbangan bagi perumus dan musohe, kami baca nantinya, ya. Ya. Yang penting ini dalam penjelasan Syai'ul Matrukah sudah jelas, ya. Atas kewajiban. Terima kasih. Ya, dipersilakan dari Gwen, ya. Ya, Gwen. Jadi ibaratnya sama dari kitab At-Tashri' Al-Janai. Jadi saya sudah kira cukup. Eki, ampun. Ini sudah dijelaskan dan sudah kita simak ibaratnya bersama-sama bahwa sesuatu yang matruk, yang ditinggalkan, artinya cak madurana kak dito tak reken namun, maka kak dito la malika, tidak ada yang memiliki. Jadi otomatis itu termasuk terhadap sesuatu yang boleh diambil oleh orang lain untuk keperluan apapun. Okay. Maka untuk termin selanjutnya kami angkat tanggapan atau iktiraf dari anggota musyawirin. Kami angkat 5 dulu, ya, 5. Setelah itu kami pasrah penukan terhadap mujib atau terhadap pendukungnya. Budi Dimin, Budi Kadinto, tolong kenapa Kadinto sebut tamat teningan deh, Kadinto tamat jelas gini. Yang kuning, ya itu. Terus ini yang putih. Terus ini 4. Kadinto, kemudian saya Eki Kadinto. Ngereng, saya kuning ada. Ya tore Budi, saya baju kuning. Ya tore. Kan guru ajunan sini cung Eki. Dukungan nanti. Eki Kadinto saya kuning. Oh, Eki. Saya nomor 2 Kadinto, ya tore. Eki ajunan. Mik, petugas mik. Mana bisa make Kak Dinto tambah make tambah. Ya, terima kasih untuk waktunya. Jadi jawaban dari mujawib tadi, karena saya dari awal ini lambat, katanya akan terlambat, otomatis pada ketika pas tabayunil masalah ini dia tahu. Nah, yang perlu ini menjadi pertimbangan bahwa dia langsung ini membawa terhadap konsep syai' matruka. Ini masih bermasalah menurut saya. Karena apa? Karena dari proses nafsunya ini, apakah sudah memenuhi kriteria terhadap diperbolehkannya mengganti dengan beton tersebut? Seperti itu. Dari proses nafsunya ini, sehingga nanti dampaknya nanti terhadap hukum
memanfaatkan terhadap kayu dinding area tersebut. Seperti itu. Ya, terima kasih. Thank you, motor sakalangkong. Kak Dinto dari Kadimah? Darul Mustafa. Ya, Darul Mustafa. Kak Dinto ada pertimbangan terhadap peletakan dari dinding area itu sendiri. Hukumnya nafsul amri dari meletakkan dinding area itu bagaimana? Kok dari mujib Kak Dinto langsung meletakkan terhadap al-asya al-matrukah? Oke. Mohon gila Kak Dinto dinding area Kak Dinto sudah disampaikan ada khilafiyah katanya, nanti terserah mujib nanti akan menanggapi. Terus yang nomor 2 ya Tore Kak Dinto ya ada. Oke. Jadi atau saya langkung karena sampun diberi kesempatan kanggo itirot. Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu mau menyangkal atau nanti mau mengitiroti dari mujawid tadi bahwasanya yang menjadi ilat kayaknya dimasukkan tadi terhadap permasalahan Syekh Matruka, yang mana ilatnya kalau nggak salah saya dengar tadi itu salah satunya karena setiap perkara kayu tersebut itu seakan-akan seperti halnya sudah tidak dibutuhkan lagi, sedangkan dalam deskripsi masalahnya pengambilan dinding area yang berupa kayu tersebut itu kan untuk dimanfaatkan. Nah itu nanti pengkopan iktirot dengan deskripsi masalah tersebut itu gimana? Seperti itu. Terima kasih. Ya, diperjelas tadi. Tadi kan dari mujawib itu mengatakan Ya. dimasukkan terhadap Syekh Matruka. Ya. Yang mana Syekh Matruka itu dihukumi boleh karena hal tersebut itu sudah tidak bisa difungsikan lagi seperti itu kan. Oke. Cuman kalau saya lebih mengarah terhadap permasalahan atau nanti problema yang ada, bahwasanya dalam permasalahan tersebut itu pengambilan dinding area yang berupa kayu tersebut kan untuk dimanfaatkan, iya kan? Untuk dimanfaatkan. Nah terus pengklopan dengan ibarat yang dibaca tadi yang dimasukkan terhadap Syekh Matruka itu nanti gimana? Seperti itu. Atau saya langkung. Kak Dinto dinding area masih secara logika masih bermanfaat. Bermanfaat. Ilah yang Anda pahami dari ibarah yang dibaca oleh mujib seakan-akan asya matrukah itu tidak bisa dimanfaatkan lagi kan. Tanda-tanda ketika ditagi nanti akan ditanggapi oleh mujib. Terus yang bertelok tadi tuh Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu kami sampaikan terima kasih untuk Bapak Moderator atas waktunya. Di sini mungkin tanggapan dari kami tentang takbir yang digunakan oleh mujib tadi, menurut kami itu terlalu terlalu am, tidak ada pentahsisannya. Beliau tadi mujib langsung mengatakan semua hal yang matruk al-asya al-matrukah yang sudah tertinggal itu bisa digunakan sekaligus dimanfaatkan. Namun yang kami temukan di sini al-asya al-matrukah itu hanya mencakup pada 3 benda. Kami bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kami kutip dalam Iqna fihi li al-Fadi Abi Syuja juz 6 Sahifah 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wal miyahul mubahatu minal awdiyah kanaili wal qurati wal uyuni fil jibal wa ghairiha wa suyulil amtar yastawin nasu fiha di khabarin annasu syurakaun fi thalathatil fil ma' wal kala wan nar. Sebenarnya dalam al-asya al-matrukah itu hanya ada 3 macam, yaitu ma', air seperti air sumber, mata air dan semacamnya, termasuk juga air hujan, dan juga rumput yang tumbuh sendiri, artinya tidak ada di wilayah yang dimiliki orang. Terus yang ketiga adalah an-nar, yakni api. Kemudian ketika kita mengarah pada permasalahan kali ini, yakni pelindung mayat dengan maduratnya itu adalah dinding area, kami samakan dengan karena ada ta'alluqnya dengan hadul mayit, artinya meskipun di sini diletakkan pada asya al-matrukah,
meskipun dinding are ini juga diletakkan sebagai hal-hal yang sudah tertinggal dan sudah tidak diperlukan lagi, tapi masih ada hadul mayitnya, yaitu sebagai pelindung mayat. Artinya kalau diganti dengan beton dan semacamnya itu sudah melebihi apa? Sudah melebihi batasan untuk pelindung mayit. Artinya hadul mayitnya itu sudah bisa terlaksana, bisa tercapai hanya dengan bambu. Bahkan ketika menggunakan beton itu dapat menimbulkan hukum haram karena ada unsur tadyik dan semacamnya seperti itu. Kami bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ambil dalam I'anatul Talibin. I'anatul Talibin. Ya, tunggu sebentar, kami bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhrumu ahdu syai'in minhuma malam ya bisa lama fi ahdil ula min tafwidi haddil mayyit al-ma'thur anhu sallallahu alaihi wasallam. Qaluhu wa yahrumu ahdu syai'in minhuma ay minal jaridah al-hadra wa min nahwi rahyan ar-rutbi ya. Mungkin bisa dipahami. Artinya takbir dari mujib itu terlalu am untuk kita masukkan pada permasalahan kali ini. Ya. Ngereng, saya terakhir. Kami sampaikan terima kasih. Iktiraf atau tanggapan yang terakhir. Lestari Kak Dinto dipasrahkan terhadap mujib atau pendukungnya. Kak Dinto ya tengah. Ya tengah. Udah, Lestari. Habis ini Pak. Habis ya selesai sudah. Yang kami kasih waktu tadi 5 orang, ternyata 2 orang tidak ingin menanggapi. Udah. Ada bagaimana sampai? Ya kare. Yang kami tunjuk tadi. Ya kare. Menalat kasih lain lancung ya. Ini Minan, biar musyawarahnya fokus. Pertama dari mujib pertama di sebelah saya, di Bujatul Mustarsidin saya juga punya ibaratnya. Santai mau. Terus di Tasyrik Jinai juga saya sudah punya. Dalam masalah al-asya al-matrukah, setelah saya cari di kitab beratus-ratus, beribu-ribu, maka besamilah maksudnya, ditemukannya di Tasyrik Jinai, yang lain enggak ada. Kemudian yang saya ingin bahas, hukum mengambil rata-rata ibarat yang kami cari adalah membolehkan. Terserah sampai arahkan ke donor ridho al-asya al-matrukah, kemudian sampai mau arahkan ke sana ambil, terserah. Dalam masalah an-nabatat ar-rutubah, masalah wat'ul jaridah kan juga boleh diambil, terserah. Hanya saja dalam masalah melanjutkan iskalan yang di depan, hukum memasang dinding are itu penuh kontroversi. Di Buya bilangnya khilaf. Kalau sampai mau kritisi, kita tarjeh lebih bagus mana antara memasang dinding are atau tidak. Memasang dinding are diperbolehkan. Buya mengatakan ketika khawatir roboh. Bagaimana ketika roboh? Dijawab, mayuta baru dijawab, mayuta baru pilih tidak. Meskipun nanti gak dipasang dinding are, khawatir roboh, gak apa. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya dinding are itu tidak ada masyru'iyahnya. Sampai mengatakan di sini masyru'iyah, hukum memasangnya itu dulu. Kemudian dalam masalah naksul kubri, mengeduk abongkar kuburan itu boleh Pak, ketika sudah idza balia, kan seperti itu. Selesai kita 1 tahun kita anggap rusak mayitnya. Cuma nafsu dalam rangka memasang dinding arenya kita bahas. Itu penuh kontroversi yang ada di Buya Fakot. Itu kan seperti itu. Kalau masalah hukum mengambilnya ala siapa matruka, oke saya setuju. Meskipun takbir sampean itu pemaksaan, karena yang ada itu hanya di tasyrik jinai. Tasyrik jinai tamsilnya ada 3, al-malabis al-mustahlakah. Kemudian yang kedua tadi masalah tanazilil apa tadi? Ya itulah pokoknya lupa. Sehingga kalau sampean mau samakan jauh Pak. Al-asya al-matruka makanya lebih condong ke ahdul ridha kalau kita samakan dengan wat'ul jaridah. Wat'ul jaridah ketika sudah yabis kan boleh, karena sudah tidak ada manfaat atau tidak soro hakon dan mayit. Sama di sini sudah rusak, ngapain diperbolehkan kan gitu. Kita bahas masalah dinding arenya saja Pak. Seru itu Pak. Kalau kita Kak Dinto mengubah pertanyaan, tentunya harus mengadakan bahtul masail lagi, karena mungkin anggota musyawirin yang lain tidak siap. Nggak apa-apa, ini sudah
kalau kami memahami dari sekian banyak iktiraf ada 4 muqtarib, itu ada 3, intinya ada 3. Terakhir Pak, terakhir. Al-asya matruka kita lanjutkan. Udah, selesai. Udah, nanti. Ya nanti. Ya, kami simpulkan. Mau dikanjak Odi, pakai gede. Mau gede Odi, pakai pada anak dia. Ya, kepada Mujib ini disimak dari Iksada dan dari Queen. Yang pertama dari Muqtarib itu masih mempermasalahkan tentang masalah nafsul amri, hukum dari peletakan dinding are itu sendiri. Karena kalau sudah peletakannya, jangan anggota musyawirin nggak dinto, masih ada kontroversi dari kalangan ulama, Kak Dinto nanti bagaimana hukumnya? Kan deki takok katibun apa? Jadi nafsul amrinya Kak Dinto masih ada kontroversi katanya. Terus yang kedua, ilat dari al-asya al-matrukah, dari ibarah yang dijelaskan oleh Mujib itu seakan-akan dipahami oleh Muqtarib Kak Dinto seakan-akan tidak bisa dimanfaatkan lagi, padahal itu secara logika masih bisa digunakan, kebaik kayu bakar dan semacamnya. Terus yang terakhir, seakan-akan ibaratnya itu masih am, kata Muqtarib, al-asya al-matrukah katanya itu tentu terhadap 3 perkara, air, rumput, dan api. Ya, mungkin dipersilakan dari Iksada untuk menanggapi berbagai macam iktiraf. Ini pertama kali yang dari depan kami sendiri mengatakan ini pembahasan nafsun harus dibahas kembali katanya. Ya kan, dari kami sendiri tadi udah moderator menjelaskan ini tidak ada hubungannya dengan nafsun yang haramnya nafsun. Dari kami tidak membahas itu. Kalau mau membahas itu, tolong ini bahas nafsunnya dulu, nanti baru kita bahas ini pengambilan dinding are. Kalau dari kami sendiri ini hukum nafsunnya haram memang, karena nggak bolehnya nafsun itu kan kalau nggak ada hajat. Hajat itu cuma meliputi kalau tidak dimandikan atau tidak di dafnon, di kafan itu kan. Tapi kami itu buang, pembahasan itu kami buang. Ya Pak Moderator, ya pimpinan. Kita ini tidak bahas itu ya. Iya. Nanti kalau mau hubungkan, ya kami tidak mau hubungkan hukumnya nafsun haram. Ya haram, udah haram. Kalau syai'ul matrukahnya, ya udah kita hukumi mengambilnya aja. Al-ahdunya saus, mengambilnya. Tidak membahas masalah nabshul qabri. Tidak membahas masalah itu. Sudah. Nah, tanggap ini itirat yang kedua. Tadinya mempunyai pemahaman mengikuti logikanya asyai'ul matrukah, ilatnya ini nggak boleh, tidak bisa dimanfaatkan. Kalau masih bisa dimanfaatkan katanya bukan syai'ul matrukah. Ya, hubungannya lah. Tapi kan ibarahnya ini contohnya malabisul mustahlika. Artinya seperti malabisul mustahlikati ini bukan langsung pemahamannya nggak bisa digunakan lagi, tapi bisa digunakan lagi, dimanfaatkan kembali di IKGB serbit, IKGB tisu kan itu. Yang penting syai'ul matrukah oleh pemiliknya. Tapi kami berani menghubungkan sekarang adalah pasti kalau syai'ul matrukah ini ada hubungannya dengan danur itu. Nantinya. Karena kenapa? Kalau sudah menyangka kami yang mau akhdun, tapi pemiliknya masih bana khilafuhu, kan begitu bagaimana? Dari kami hukumnya boleh syariat, tapi pemiliknya syai'ul matrukah, tapi
masih tidak mau diambil orang, kan begitu. Ini pasti ada hubungannya dengan dhanur ridho. Dan masalah dhanur ridho sudah dijelaskan, nggak am lagi, ibaratnya nggak am lagi. Dalam Al-Fatwa Al-Kubra, Rasulullah bima lafduhu wal jawazul lahdu bi ilmi ridha min kulli syai'in aw maksusin bi ta'amid diyafa fa'ajaba biqaulihi alladhi dalla alaihi kalamuhum annahu ghairu mahsusin bidzalika wa sarrahu bi anna ghalabata dhanni kal ilmi fi dzalika wa hina idin fama taghalaba ala dhannihi anna al malika yasmahu lahu bi ahdi syai'in muayyanin min malihi jaza lahu ahduhu thumma in bana khilafu dhannihi lazimahu damanuhu wa illa fala. Lah yang menjadi poin dari kami, kenapa kok sama? Karena nanti kalau in bana khilafuhu dan ahilafu dhannihi lazimahu damanuhu. Yang beda itu yang nanti kalau masih ada sangkut paut dari pemilik masih enggak, ternyata tidak merelakan. Cukup Eki. Ya, sebelum kami angkat adanya tanggapan dan dukungan dari yang lain, Eki makin. Kami akan simpulkan dulu penjelasan dari Mujib bahwa ternyata mengambil dinding are itu tanpa kita membahas bagaimana hukum menggali kuburannya, hanya fokus terhadap ahdunnya, mengambilnya. Maka dari Mujib Kak Dinto, tetap Kak Dinto mengarahkan bahwa itu boleh. Boleh artinya ki bisa egunaaki dan semacamnya. Kalau ibarah-ibarah yang ada itu al-asya al-matrukah bukan berarti barang yang sudah tidak bisa dipakai lagi, punten benih. Tapi ki masih bisa yang kui, tapi oleh pemiliknya itu sudah tak reken sehingga nak itu mubah untuk diambil dan semacamnya. Dan itu ibaratnya tidak, ya istilahnya kalau al-asya al-matrukah itu tidak tentu terhadap apa yang dijelaskan oleh Mu'tarid tadi, itu ada keumuman tadi sudah mencakup. Insyaallah dinding are kali itu masuk. Kami angkat 3 tanggapan dulu. 3 tanggapan, setelah ini kami pasrah penuhkan terhadap perumus. 3 tanggapan Eki dari MPC Batu Putih. Itu mana itu? Eki Manding. Terus dari ada ya? Ya. Eki, oke. Boleh ada nilai Eki nanti. Saya kuning dari kamar. Oh, Manding. Terus Batu Putih. Tadi toh, ya ada Eki. Saya poteh, kireng, ya tore. Dari Batu Putih, Eki, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Matur sakalangkung atas telepon. Alhamdulillah Kak Dinto sangat antusias sekali dari peserta le-ale tapi manabi nang NU Kak Dinto berposepo tak apa. Manabi kalau menanggapi Kak Dinto kan sesi dukungan kepada yang menjawab dari Iksada dan Kuin tadi, bahwasanya diperbolehkan mengambil sisa dari dinding are yang sudah tidak terpakai dengan memakai konsep al-asya al-matrukah. Kemudian ada beberapa yang menyangkal dan iskal dengan konsep ini. Maka dari itu kami memberikan sebuah penawaran bahwa mengambil dinding are atau bambu yang sudah tidak terpakai itu konsepnya tetap mengarah kepada satu pemahaman, yakni milkul ghair yang sudah i'rab. Dari awal kita sudah memahami bahwa dinding are itu tidak diambil dari tirkah mayit, berarti hakul mayit tidak ada di sana. Kemudian hakul warosah atau ahli waris juga tidak ada, karena di masyarakat itu pengambilan bambu-bambu untuk dibuat dinding are langsung mengambil dari Tegal saya terdekat dari kuburan biasa pun langsung ingalati Kak Dinto. Maka itu milik umum, milik masyarakat. Yang tentu di situ ada pemiliknya, ada maliknya. Nah, dari konsep milkul ghair
atau lebih tepatnya lagi nanti kita arahkan kepada asya'an matruka, itu milkul ghairi yang ada di dalam deskripsi itu sudah takhalla malikuha. Bahasa takhalla malikuha itu dalam arti pemiliknya sudah tidak bisa menggunakan, sehingga mengarah kepada al-asya' al-matruka, membiarkan bahasanya takhalla. Kalau kemudian teman-teman ataupun le-ale kapi mengiskalkan bahwa di dalam tasbih jana'i hanya ada 3 contoh, itu kan tamsil. Tamsil itu kan tidak harus jamek manek. Tamsil itu hanya diambil sambelnya. Kemudian ketika diiskalkan lagi nanti juga ada wat'ul jaridah, diarahkan kepada wat'ul jaridah, beda. Le-ale beda ki. Wat'ul jaridah itu ada fungsi takhfif li'adabil mayyit, itu yang pertama. Kemudian ada tasbih, membaca tasbih. Jaridah itu membaca tasbih kepada mayyit untuk meringankan siksaan. Kemudian yang ketiga, wat'ul jaridah itu langsung ada dalil ittiba lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita mengalihkan kepada konsep itu juga tidak bisa, karena meletakkan dinding are tidak ada lil ittiba kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hanya wat'ul jaridah, tidak ada lil ittiba'nya. Kemudian dari kami juga konsep yang ditawarkan oleh teman-teman Iksada dan Uin tadi sebenarnya sudah mendekati. Kesimpulannya begini, mengambil bambu pelindung mayat bekas di dalam deskripsi itu hukumnya diperbolehkan karena termasuk barang yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya atau tidak dipakai oleh pemiliknya. Untuk ibaratnya saya rasa sudah beda dengan di kumpulan itu, sudah sangat paham sekali. Alhamdulillah. Ditambah dari MWC mandi. Mending langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Secara konsep sama, cuma yang beda itu di setelah i'rad. Dari kami, dari Manding, ketika bekas dinding hari itu ditinggalkan, tetap itu statusnya hakul lil maliki dinding hari. Sehingga untuk mengambilnya ini boleh kalau diketahui maliknya itu terdapat indikasi izin atau ada korina izin. Ya, bisa diulang. Kami bacakan ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatawi Fiqhiyah Kubra. Wa su'ili radhiyallahu an hal yajuzu li ahadin al-akhdhu min hijaratil qubur li saddi fatilahdin wa li bina'i qabrin amla. Fa ajaba bi qawlihi in ulima maliku tilkal ahjar fawadihun annahu la yajuzu al-akhdhu minha illa biridahu in kana rasyida. Cukup, ya ada, ya tore. Tambahan. Barusan ada Makan timit, ya ada, ya di depan, Eki. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih bahwa yang sekarang adalah memang diperbolehkan. Pertama memang termasuk al-asya al-matrukah, dengan alasan ada i'rad au ulima ridahu. Cuma dari kami ada keiskalan, artinya bukan sampai mentiadakan jawaban-jawaban dari yang tadi. Hukum yang diperbolehkan tadi apabila yang mengambil bekas dari dinding are itu bukan fa'il yang menggali kuburan. Artinya kalau memang yang menggali kuburan itu mengambil dinding arenya, maka itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan ini cuma tambahan, bukan mentiadakan jawaban dari yang tadi. Yang diperbolehkan itu apabila orang lain, artinya bukan yang melakukan penggalian kuburnya. Kalau yang mengambil kalau yang menggali kuburnya lalu mengambil bekas dari dinding arenya, itu tidak diperbolehkan. Ada ibarahnya. Kami kiaskan ya dalam masalah simar itu ketika tasakot terjatuh apabila inhuwitoh dipagari, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi kami tak baca dulu yang biar jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu ahdu thamarin mutasakitin inhuwita alaihi. Jadi yang sekarang
kami cerna dari ibarat ini, apabila memang fa'ilnya yang mengambil sendiri kan dipagari, artinya masih berbentuk kuburan lalu digali, maka itu tidak diperbolehkan. Artinya kalau nanti orang lain yang mengambilnya, artinya bukan fa'il yang menggali kuburan, maka itu diperbolehkan. Ini pertimbangan, artinya tambahan dari kami, bukan mentiadakan dari jawaban. Dari jawaban yang tadi sudah pas, artinya sudah jelas. Yang pertama ada iqrar atau ada ulima ridhohu. Cuma dalam masalah perubahan kayu arit terhadap beton itu tidak diperbolehkan. Kita tidak membahas masalah tadi tokoh. Ya, kami simpulkan dari berbagai macam tanggapan dari anggota musyawirin, ini hampir serempak bahwa mengambil dinding are kak dinto kenging boleh. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, al-asya al-matruk, sesuatu yang telah ditinggalkan, tak eken-reken namun bensi andi, sehingga dengan berbagai macam indikasi kak dinto, meskipun kak dinto dinding areki badase andi, tapi pada hakikatnya itu sudah iqrar, direlakan, sehingga alal aktarul musyawirin kak dinto lebih condong terhadap kak dinto kenging. Ya, sebelum kami kembalikan terhadap anggota musyawirin, kami akan pasrahkan terhadap perumus. Ya tore, ya. Terima kasih. Saya kira kalau pembahasan masalah mengambil dinding hari ini, saya kira sudah jelas dan sepakat bahwa di sana boleh karena ada iqrar. Namun kami sebelum membaca deskripsi, dalam pikiran kami yang akan dibahas itu adalah masalah nafsu membongkar, mengganti dinding areh dan hukum membeton, kemudian hukum mengambil. Ini tiba-tiba pertanyaan langsung kepada mengambil bambunya. Masuk. Sebenarnya alangkah baiknya menurut saya, karena pikiran saya saat membaca deskripsi, bayangan pikiran yang akan ditanyakan seperti ini, ternyata lain. Cuma nggak apa-apa, hanya saja kalau kita bahas dari awal dengan kemungkinan pertanyaan yang ada di benak saya ini akan cenderung berbeda jawaban nanti. Kenapa? Karena ternyata musyawirin ini masih ada yang menjawab dari sisi wat'ul jaridah, seakan-akan ini hakul mayyit. Kalau memang masalah memasang dinding ari adalah wajib, seakan-akan masih ada hakul mayyit, seakan-akan seperti itu ya. Tapi entahlah, ini saya kira masalah kembali kepada pokok pembahasan. Saya kira kalau kita cermati kepada dari semua jawaban adalah mengarah kepada boleh, baik dikatakan al-asya'ul matruka atau yang u'tital iqrar. Ini saya kira hanya beda istilah, cuma penamannya saja. Jadi al-asya'ul matruka atau ma'u'tital iqratu min malikihi itu boleh diambil kalau sudah menjadi kebiasaan bahwa sesuatu itu sudah tidak dihiraukan lagi oleh pemiliknya. Mungkin demikian. Ya, ini dari perumus juga sama dengan apa yang disampaikan oleh musyawirin. Beliau itu merumuskan bahwa mengambil dinding are kadento berhukum boleh karena sudah iqrar dari pemilik. Ini mungkin ada tambahan dari perumus lain, dan setelah perumus dari itu kami pasrah penuhkan terhadap muswahih.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pokoknya masalah kuburan panika ini kamar punya masalah. Beda masalah minda jasad. Ini beda sih minda jasad dalam. Kemudian di Indonesia agen ding-dingan mun iluwar abongkar kuburan. Ini pokoknya di dunia penuh dengan masalah kuburan. Dan gula setuju kan apa saya ideologi sarang ke Rofik. Jadi memang soal itu sangat napaki renggangnya mendeskripsi masalah. Deskripsi masalah. Ini kayak langsung bagaimana hukum mengambil bambu pelindung mayat bekas yang sudah diganti dengan beton. Di hukumnya boleh. Di Jaipon saya kirofik gila hukumnya boleh. Cuman ketika itu, jadi kenapa ulama nih sepakat bahwa tanah sebeda mayit atau kuburan ruang agar semuanya hak wakaf mayit. Jadi tempat yang berisi mayit itu adalah wakaf kepada mayit selagi status mayit itu berdiri. Itu pertama. Nah kemudian kaitannya dengan al-akhdhu. Nikah mana di akhdhu ilwar jelas. Tapi nikah kan akhdhu saya ala adil. Jadi ganja hukumnya sebenarnya beda dua, al-akhdhu kemudian al-intifa setelah akhdhu. Al-intifa ba'dal akhdhu. Mana bi akhdhu dindingare misalnya tentang masalah dindingare memang beda khilaf. Jadi gila memang khilaf dalam buyatul mustarsyidin itu. Manabi kaitan dengan al-asya matruka mau dimasukkan dindingare sampai tegel marena yanong gimana tak ada masalah. Memang al-asya al-matruka. Misalnya pada nak kalampi kalau nikah pun anoi buang ke jalan pun jelas ya al-asya al-matruka. Kalau ini kan gula membahas al-asya al-masyruka gadisa, al-matruka gadisa adalah supaya cuman napagi mun asya al-matruka mun ikala genika tak ekoda ngito. Bangkana pembahasan na beda dalam at-tasyri' al-jinai. Itu gula menambahkan. Kalau kenapa saya beda ikirofi gak bisa mau setuju. Cuman perbedaan gak dito beda. Misalnya di luar gak dinto, misalnya dinding are ini kan kuburan umum, tempat umum ini kan besul masa ini kan oleh kalau dinding are saking awal dinding are ini kan juga menimbulkan masalah. Mana pilih luar beda keputusan ngubah dinding are kuburan haram karena menyempitkan kepada yang lain. Karena masalah pada ngubur lagi apa nakar untuk sekejap ketemu katolan karena gak bisa mungkin memang oleh lah kamu ngale kuburan kalau sudah belia. Tapi kalau di luar ruang agen ding are ruang bisa berhukuman haram karena menyempitkan kepada umat muslim yang lain. Gendeng. Jadi mau urusan al-asya al-matruka iba maswaki kita tapi mau iba maswaki kan al-asya al-matruka yang dikirwa mulai nikah pun ngalah ngicok napa tak ereken ngicok maka masuk ke bahasan at-tasyri' al-jinai. Mulanya mau urusan masalah al-asya al-matruka pasti beda nikah yuk tabaru fihi as-sariqah tamada tak yuk tibar as-sariqah. Itu tambahan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih disampaikan dari kawan-kawan mujawibin melahirkan jawaban yang tadi. Ini karena pertanyaannya pelindung mayat dengan menggunakan bambu. Andai kata mengambil pelindung mayat atau yang sudah dibongkar, ini masih banyak penafsiran. Jangan-jangan pelindung mayatnya itu pakai emas. Ini pertanyaannya kan bambu. Kita kan sama-sama tahu bambu itu kan cuma pendek-pendek gitu ya. Ya sehingga begitu mudah menjawabnya. Iya. Kemudian kalau tadi dari kawan-kawan kayaknya keberatan karena ini prosesnya langsung ngambil pelindung mayat atau dinding hari bambu, tidak pembongkaran, mengganti beton. Ini sebenarnya nggak ada kaitannya. Ini sama dengan gini misalnya, bagaimana di rumah hukum orang mukal lebur abengkang, lebur itu bukal, ya haram. Lebur itu sedekah kau orang ilegal jadi. Ini dia membukanya karena buka aurat ya haram. Itu sedekah lebur, ya ilegal jadi. Ya sarungan maksudnya ya. Ini tidak ada bedanya dengan itu. Ya makanya tadi dari moderator ini paham betul dan mengerti bahwa ini pasti adik-adik nanti mengerucut kepada pembongkaran dan penggantian beton yang itu seakan-akan akan selamanya terjadi takyik. Takyik itu hukumnya ya haram kan gitu tadi udah. Makanya dalam tasawwurul asilah tadi ini khusus mengambil pelindung mayat yang itu berupa bambu. Kita tahu bambu udah 1000 hari. Ini tak bisa dipelintir, bambunya bambu antik ya. Tiga pada depan. Nih siapa tahu per bambu harga 1 M kan, beda juga. Katakan lagi boleh ikan, ada buat ni kan. Tapi teretan dia itu dek cina benda aja dah kebayi topa. Anak apa bu? Pun tak tahu kebayi topa. Pagi pemikul balantin. Saya boleh susah. Ajar topa sampai tahu. Akhirnya setelah saya dewasa, aduh, dia rumah. Dia yang timah bini mandi kepala. Ada orang yang bilang, laki timah, mandi kepala. Tapi ujak kumi kepala papekon. Rajin akan 1000. Kamu udah wala akan 1000 dan ini. Artinya oleh kawan-kawan nanti dipelintir, jangan-jangan ini walaupun cuma bambu, per bambu ini bisa harganya misalnya 500 juta, ndak ada kecuali tinggal eding aren dengan menggunakan tempur buko, tapi yang tahan. Jadi saya sangat sepakat jawaban adik-adik kan sudah sebenarnya direspon oleh para perumus karena ini cuma bambu ya, cuma bambu. Ini pertanyaannya yang bikin mudah sebenarnya kepada kita. Kalau pertanyaannya batu saja di sini ada. Ini kan batu kan tidak hancur. Yang seperti tadi wasu'ila radhiyallahu anhu hal yajuzu li ahadin al-akhdhu min hijaratil quburi li saddi fatil lahdin wa li bina'i qabrin amla. Al-jawab in ulima maliku tilkal ahjari fawadihun annahu la yajuzul akhdhu minha illa biridahu. Mun betul ini kejadian boleh bereng umur saya buar kan saya bilang yang bikin mudah jawaban ini karena ini bereng. Jadi tahu saat terbeli firman bereng anu pas kening itu boy anon Jokowi kan larang boh mata terdebat ada Jokowi bukan bereng di Jakarta ada orang kan. Jadi seperti yang tadi boleh karena jelas-jelas ini sudah tidak dihiraukan. Al-Fatihah.
Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Kesimpulannya mengambil dinding are kadinto kenging, karena sesuai dengan adanya deskripsi kadinto adalah dinding are yang terbuat dari bambu. Nah, dari kami Kak Dinto lanjut terhadap pertanyaan yang nomor 2. Kak Dinto bisa langsung cepat Egi. Meninggal terkena ledakan. Kak Dinto caritana mungkin sudah musyawirin membaca semua agabai rasana mercon isangar tabuna sama cuma. Dan Kak Dinto secara pemerintah ada catatan di bawah Kak Dinto agabai mercon, Kak Dinto takengi agabai rasa nyangar dulu Kak Dinto nyangar agabai mercon, dan ternyata terjadi dagang sehingga orang si agabai Kak Dinto mati, meninggal dunia. Pertanyaannya, syahidkah orang yang meninggal terkena ledakan dengan alasan terkejut seperti dalam deskripsi di atas dengan alasan mati terkejut? Artinya mati tak kerja, mati tak kerja. Apakah itu termasuk terhadap kategori mati syahid atau punten? Tak mana kita syukur, kami angkat mungkin 5 jawaban. Darul Mustafa, Kak Dinto ya ada. Oke, saya tak lestari. Jadi saya sadar tersebut. Kak Dinto 2, 3, 4 dari Queen. Kak Dinto, Budi, paling Budi, Lemak, Anokoya, Anokoya. Lemak langsung jawaban. Ngereng ya tore Darul Mustafa. Apakah itu syahid atau tidak? Mik. Kak Dinto kan erekes asabab tim musohe ngagungi acara Nyona Sapora. Ngereng ya tore Darul Mustafa. Ya, dari kami ini menjawab matinya ini dikatakan Asian. Tidak termasuk syahid dunia bahkan akhirat. Asian dengan berbagai tinjauan. Langsung mouse. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukhadhu min kalamihi aiton hillu anwa'il la'ibil khatirah minal hadik biha haitsu ghalaba ala dhanni salamatuhu wa minhu al-musamma bil bahlawan wa ma'a kaunihi halalan idza mata fa'iluhu yakunu asiyan idisyatu salamatul akibat. Disamakan terhadap nanti seperti atraksi atau nanti permainan yang potensi membahayakan terhadap dirinya. Nah ini kok sampai meninggal orang tersebut ini dikatakan asian dan hukum dari atraksi tersebut ini legal. Lah bagaimana dengan hukum petasan yang sifatnya ilegal seperti itu? Ini tambah parah lagi. Ya, terima kasih. Atraksi kan dikiaskan dengan atraksi. Ngereng ya tore nomor 2. Cuma sekedar menambahkan, artinya untuk masalah statusannya ini kan yang ditanyakan masalah status mayitnya itu sebenarnya mati syahid atau tidak. Tapi jelas fitlunya ini yang dikatakan orangnya adalah asian jelas. Kenapa? Karena dia melanggar pemerintah. Cuma apakah dengan melanggar pemerintah, apakah dia sampai merubah atau sampai masuk pada ranah bisa menentukan ini syahid atau tidak? Ini kan belum masih ditemukan. Makanya dari kami menambahkan yang perlu diperhatikan
ketika seseorang itu matinya dalam keadaan melakukan maksiat perlu ditinjau apakah maksiatnya itu memang benar-benar menjadi penyebab dia itu mati atau hanya dia itu sebenarnya melakukan perkara yang diperbolehkan secara syar'i, hanya saja dia itu bersamaan dengan melakukan kemaksiatan. Contoh kecil apa? Ketika seseorang membuat bom, membuat obat, itu ternyata tidak mahir, bukan ahlinya. Nah, ini bagaimana? Maka nggak boleh. Ketika mati gimana? Maka nggak bisa syahid. Beda halnya dengan ketika dia itu sudah mahir, sudah ahli pembuat obat, kemudian mati, maka bagaimana? Bisa dikatakan syahid. Ini kan sudah beda. Kenapa? Karena al-isyan, maksiat karena dia itu ceroboh melakukan hal tersebut, karena dia itu bukan ahli, maka itu tidak sampai bisa menghilangkan status dia itu adalah orang mati syahid. Sehingga kesimpulannya bagaimana? Kalau kita fiklu atau tidak membuat petasan itu meskipun mengkhawatirkan, sebenarnya boleh-boleh saja. Makanya tadi dikatakan ketidakbolehannya isiannya dari sisi mana? Karena ada larangan dari pemerintah. Ini satu. Kemudian bagaimana apakah larangan pemerintah ini yang dengan bentuk membuat obat ini menjadi penyebab atau hanya bersamaan dengan matinya saja? Oh, ternyata memang ini karena sudah tidak diperbolehkan secara syariat, karena ada larangan, karena matinya juga pun dengan pembuatan obat tersebut, maka jelas mayit ini nggak bisa dikatakan syahid. Ibaratnya saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kebolehan membuat petasan dari Mujarrami Khatibnya. Tambihun yahillu istiyadul hayah lihadikin bisun'atihi ala dhannihi salamatuhu minha ila angkol wa yukhadu. Ini sudah dibacakan tadi, sudah dibacakan oleh teman saya tadi, kemudian saya teruskan saja. Wala ha'lam wa hal minal haram la'ibul bahlawan wal la'ibul hayat, maka ar-rajih tetap mengatakan al-hil, boleh sebenarnya. Ini idamnya. Kemudian masuk pada ranah pemerintah, diberi catatan pemerintah melarang orang tersebut itu melakukan atau membuat obat-obatan, menerobos, termasuk maksiat karena melanggar peraturan pemerintah. Ini pertama. Kemudian bagaimana ketika dia itu sudah maksiat statusnya, kemudian mati dengan gara-gara tersebut? Lanjutannya seperti ini. Dalam kitab Nihayatuz Zaniyah, Bismillahirrahmanirrahim, wa makna syahadah annahum ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Qala al-husni wal awjah fi dzalik ayu qala in kana al-maut maksiatan ka anta sababal mar'ah fi ilqa'il hamdi famata aw raqiba syahsun al-bahr wa sayyara safina fi waqtin la tasiru fihi as-sufu fahariqo maka lam tahsul lahu asyahadah lil isyan bisabab. Karena memang penyebab yang membuat dia mati ini adalah sebuah kemaksiatan. Beda halnya, sebenarnya tasabbuhnya bukan maksiat, hanya saja bersamaan dengan maksiat. Contohnya apa? Seperti tadi, orang membuat obat sebenarnya dia itu tidak mahir membuat obat. Nah, maka ini bisa dibedakan antara maksiat yang menjadi tasabbuh bil maut dengan maksiat yang hana muqaranah dengan maut. Terima kasih. Kira-kira gitu. Ya ada. Terima kasih kami sampaikan atas waktunya. Mungkin kami akan langsung menjawab dengan simpel. Ini tinggal ditafsir jawabannya. Kalau memang dikatakan mahir atau ahli pembuatnya, maka dikatakan mati syahid dengan dua syarat. Harus, yaitu syaratnya harus benar dan harus ada dugaan ia akan biasa-biasa saja ketika membuat, tidak ada ledakan gitu mati, tidak ada, itu tidak ada udah sangka. Ini langsung ibaratnya biar cepat. Wa min dalika malau sada hayatan wa huwa laisa hadikon fi saydiha aw sana nahwal bahlawan wa lam yakun hadikon fi sanatihi famata falaisa bi syahidin bihilafil hadik fihima fainnahu syahidun li'adami tasabbubihi fi halaki nafsi. Ya, semuanya pasti sama di dalam ibarat karena hanya ini yang dibawa musawwir, masalah hadik dan tidaknya. Cukup, sudah cukup. bisa dibasahkan. Lagi langsung di kuin, setelah kuin
Anokoya. Iki. Win. Kerek. Jauh. Ditiran aja Tor. Jauh. Sama juga ibaratnya di cuma ada tambahan, menabi sogong tambahan. Cukup. Mungkin harus dibaca. Kalau cukup, karena bisa nih kak itu kami rasa cukup. Langsung di belakang Anokoya. Jauh dari Lubulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anokoya akan menjawab dengan singkat. Jadi dari awal tadi itu Mujibin terlalu bertele-tele sehingga bagaimana hukumnya, apakah mati syahid atau tidak, tetap Anokoya menjawab mati syahid, tak perlu ditafsir dan juga tidak ada kaitannya dengan tanzimus sultan, tidak ada. Dengan catatan orangnya memang ahli membuat mercon dan lain-lain. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab Hasyatul Bujairami al-Khatib. Bismillahirrahmanirrahim. Penting ini. Tambihun ila anqal kama yukhadu min kalamin Nawawi fi fatawihi wa yukhadu min kalamihi aidan hillu anwa'il la'ib al-khatirah min al-hadithi biha al-kal bahlawa haithu galawa ala babihi salatu. Sebentar, satu lagi. Tenang Pak Moderator. Sekarang bagiannya saya, tenang santai saja. Ini masalah masail itu. Yang kedua, biar Pak Moderator ini paham, karena ini berhubungan dengan membahayakan, mengkhawatirkan, dan juga termasuk al-la'ib al-khatirah, maka saya tegaskan ini takdir yang asli, ini takdir gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma harama at-tafarrud alaih li'annahu i'anatun 'alal ma'siyah wa hal minal harami la'ibul bahlawan wal la'ib bil hayat wal rajihu al-hillu terus ila akhiri terus kemudian wa idha mata tenang pun orang pun ahli sudah ada kuat untuk selamat dari ancaman tersebut, maka ini yang terjadi. Wa idza mata yamutu syahidan wa yajuzu tafarrud alaihi haitsu jazat wa illa falah. Kan itu ampun televisi. Kene tak masalah. Makanya mati syahid wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari NU dari Beto abadan dari Iksada kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa dari teman kami Anokoya Kudu-Kudu, kebetulan alumni juga. Di situ membahas tentang teman-teman alih-alih kan itu juk duka buruki, juk anak so. Itu kita abini, kau udah mana abini, Bang. Nah, juk anak so, ini santai saus. Nah, dalam bahasa teman kami itu hillu anwa'il la'ib al-khatirah. Dari semua ibarat yang dibawa oleh adik-adik santri ini semuanya sama. Cuma kita adu pemahaman, kan begitu. Kita semuanya sama ibaratnya. Pemahaman kami begini, al-la'ib al-khatirah itu termasuk mercon, termasuk peledak-peledak yang sering digunakan oleh masyarakat. Dan asilah ini murni terjadi di daerah Keding. Tepatnya tahun 2015. Ya kan? Makanya adik-adik santri jangan terlalu bernafsu lah, kasihan beliau sudah meninggal. Dan saya tahu videonya, dan itu terjadi di daerah Keding sampai ke Kingakan itu beda sarang Karancan. Maka begini jawabannya. Pemahaman dari ibarat yang kami miliki itu sama dengan yang ada di teman kami Anokoya. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahalluhu illam yakun indahuma hadikun yaghlibu ala dhanniha salamatuha wa illa
halla akhdan min qawli al-musannaf fi fatawihi fil bay' wa idha istada al-hawil hayya liyuraghiban nasa bi'timadi ma'rifatihi, supaya targhibun nas itu kan diperbolehkan untuk menghibur masyarakat. Maka dari as'ilah yang ada itu sebenarnya begini, salamatul akibah itu kan merupakan takyid ataupun batasan daripada seluruh permainan, sehingga kenapa harus disyaratkan harus halik karena salamatul akibah. Salamatul akibah itu termasuk dari yang ada dalam as'ilah ini sudah mahir sekali. Terima kasih. Cukup Eki. Kak Dinto nengi as'ilah sudah dijelaskan bahwa yang membuat Kak Dinto ampun mahir. Aktarul musyawirin Kak Dinto mengatakan mati syahid. Cuman ada sebagian dari musyawirin yang itu tidak dikategorikan mati syahid karena itu asian melanggar peraturan pemerintah. Itu dari Darul Mustafa tadi ya. Bukan Tor. Alasan itu asian itu bukan melanggar alasan apa? Gara-gara melanggar pemerintah, bukan. Di situ halik Mek. Saya bacakan lagi baroknya. Di sini sama sekali tidak ada menyinggung masalah dia ini ikut terhadap pemerintah atau tidak. Pokok nanti jenis permainan ini termasuk al-khotirah. Kemudian dia ini donnya walabati don ini selamat tuh. Ketika kok nanti dia mati tetap dihukumi asian. Tidak ada sama sekali di sini menyinggung terhadap itu atau tidak terhadap pemerintah. Seperti itu. Dari kami langsung kami pasrahkan kepada tim perumus. Ada bahasa Arab. Saya kira ini sudah jelas. Sebenarnya, apakah dinamakan syahid ke orang yang meninggal terkena ledakan dengan alasan terkejut seperti dalam deskripsi di atas dengan alasan mesti terkejut atau tiba-tiba? Dari jawaban tadi itu ditafsir. Kalau memang pembuatnya profesional, maka tetap dikatakan mati syahid. Kalau tidak profesional, masih amatir, maka mata asian. Tentang masalah aturan pemerintah yang melanggar aturan pemerintah, ini khilaf. Jadi maksiat yang muhasilnya bukan kepada maksiat tersebut, ini masih dipersilahkan oleh ulama. Jadi siapa seperti mengendarai perahu tapi tujuan untuk mencuri, ini khilaf ulama. Jadi ada yang mengatakan tetap mati syahid, mati tenggelam, walaupun naik perahunya itu dengan tujuan merampok atau semacamnya. Tetapi ada juga tetap mati syahid. Kenapa? Karena al-muhassil lisuhuk itu bukan karena maksiatnya, tapi karena mati tenggelamnya, bukan karena merampok atau mencuri. Jadi kalau masalah maksiat yang tidak muhassil lisuhuk, paham ya? Ada muhassil lisuhuk, ada yang tidak, maksiat itu. Seperti menaik perahu di waktu yang ombak kencang dan angin kencang. Dalam orang-orang yang mengerti tentang laut ini akan berbahaya sekali. Tetap melakukan naik perahu, maka ini berarti muhassil lisuhuk. Lain dengan maksiat, mengendarai perahu, menaik perahu, tapi tujuan untuk merampok atau mencuri atau minum homer, tetapi mati tenggelam bukan karena homer, bukan karena merampoknya. Jadi muhasilnya bukan karena maksiat tersebut. Maka ini hilang. Ada yang mengatakan tetap mati syahid, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang mutamat ini tidak. Mungkin demikian. Ibaratnya banyak. Oh ya, silakan. Ini terus bukan kau. Wasu'ilah fasahallahu fi muddatihi bima laqtuhu
istasna ba'duhum al-warib al-asi biwarbatihi kal-atiqi wan nasisati wal warikil asi bi qurubihil bahra kaman rakabahu li syurbil khamri aw li yasriba. Waraddahu asy-Syarkasi faqala inna hadza la yamna'u syahada. Ada ba'duhu ada asy-Syarkasi. Ada perbedaan. Kalau mau dibaca ini waktunya dibaca sendiri. Poinnya ada bi annal jihata fil warbati wal warad munfakkatun idzal muhassil lil ma'siyah laisa huwal muhassil lisuhu. Iya. Fatawul Kubra. Ada kitabnya, bukan Google di sini. Dia punya kitabnya. Terima kasih disampaikan, sudah jelas jawaban dari kawan-kawan. Ini kok yang ditanya cuma nanya masalah syahid atau tidaknya, bukan masalah selamat dan tidaknya dengan Tadi dari kawan-kawan cukup jelas jawabannya. Sepanjang yang bikin mercon itu orang yang ahli, maka matinya ya tetap mati syahid. Itu aja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal wa anta bi jalalika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya azim sultan ya qadiman ya qadimal ihsan ya daiman ni'am ya kasirul jud ya wasi'al ata ya khafiyal lutfi ya jamilal sun'i ya haliman la ya'dan. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abdu dhikrika wa anta lam tazal bi dzalika ahla ya muyassir bil asir wa ya jabir bil kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli fakir wa ya muqawi kulli dhaif wa ya mu'min bil makhib yassir alaina kull asir wa taysirul asir ya al-yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta 'alimun bil khabir. Allahumma inna nakhubuka wa nakhubu ma yakhubuka wa nakhubu ma la yakhubu min. Allahumma bihaqqi man yakhubu minka najjina mimman la yakhubu min. Allahumma bihaqqi Muhammadin uhrusna bi'ainika allati la tanam وَنُفْنَا بِكَنَفِكَ الَّذِي لَا يُرَى وَارْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ عَلَيْنَا وَلَا نَهْلِكُ أَنْتَ ثِقَتُنَا وَرَجَاؤُنَا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة.